Halo semuanya, Assalamualaikum. Wah, ketemu lagi kita ya setelah sekian lama, hampir 2 bulan kita nggak ketemu, nggak sharing video baru. Kali ini kita bakal bahas TWK yang super hot banget untuk CPNS 2024 dan materinya adalah nasionalisme. Oke, jadi sebelum kita mulai teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya channel Development Practice. Please klik subscribe-nya dan jangan lupa kalian untuk nge-share materi-materi ini untuk teman-teman seperjuangan kalian yang sedang sama-sama berusaha berlatih untuk lolos ujian atau tes CPNS 2024. Nah, bentar lagi nih guys, hampir dibuka. Kalau nggak salah tuh sekitar beberapa waktu ke depan ya. Jadi teman-teman, kuatkan ikat pinggang kalian, bulatkan semangat dan tekad kalian. Semangat, kalau kalian berjuang, berusaha, pasti insya Allah berhasil. Nah, kali ini sama-sama yuk kita bahas tema tentang nasionalisme. Kita mulai yang pertama pembahasannya. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Apa aja sih sebenarnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu ya? Jadi prinsipnya itu ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya semuanya udah tahu lah ya istilah Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa, kemudian apa komponennya, bagaimana kita memandang diri kita dalam kebinekaan. Itu adalah sebuah pandangan yang harus kita pahami sebagai warga negara Indonesia. Kemudian prinsip yang kedua adalah nasionalisme teman-teman ya. Ini juga salah satu materi yang sangat amat penting untuk kita memahami bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa. Dan juga nasionalisme ini juga paling sering muncul di soal-soal TWK yang hot. Jadi beberapa tahun kebelakangan ya teman-teman ya, soalnya itu memang hot banget. Penalaran kita disuruh mikir, kita nggak disuruh menghafal ya teman-teman, tapi kita disuruh memahami, berpikir, dan menginterpretasikan soalnya. Nah, oke. Lalu next ada prinsip wawasan Nusantara. Ini juga berhubungan sekali dengan nasionalisme, dengan kedaulatan, dengan wilayah kecintaan terhadap tanah air, dan lain sebagainya. Lalu prinsip keempat adalah persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Oke teman-teman, jadi sebelum kita juga lanjut, teman-teman semua tuh harus paham apa aja singkatan atau pengertian atau bahasa istilah-istilah yang sering sekali muncul di dalam materi-materi TWK. Oleh karena itu memang harus kita biasakan untuk memahami dan membaca ya, kira-kira istilah ini tuh artinya apa, maksudnya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, kita next kemudian ke tahap-tahap pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia. Itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah perasaan senasib. Jadi bangsa Indonesia tuh nggak serta-merta dia itu langsung tiba-tiba jadi gitu bangsa Indonesia. Enggak ya teman-teman. Jadi kita itu memang diikat, dikuatkan dengan perasaan senasib dari Aceh sampai Papua, bahwa kita sama-sama pernah merasakan bagaimana rasanya itu dijajah oleh bangsa kolonial dan lain sebagainya. Kemudian ada perjuangan-perjuangan yang ada di daerah yang waktu itu dipimpin oleh kerajaan-kerajaan sampai akhirnya kita bersatu padu untuk membentuk sebuah negara yang berdaulat, yaitu Indonesia. Lalu yang kedua adalah kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo ya. Jadi ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Ini penting sekali dan masih sering muncul ya teman-teman di soal TWK. Kalian harus baca lebih lanjut tentang Budi Utomo. Nah, kalau kalian mau googling atau mau lihat di Wikipedia, silakan ya. Baca singkat sejarahnya seperti apa dan esensi nasionalisme seperti apa. Kemudian, lalu yang ketiga adalah Sumpah Pemuda. Dan Sumpah Pemuda itu pada tanggal 28 Oktober 1929 ini juga menandakan satu titik paling penting di dalam nasionalisme di awal-awal perjuangan Indonesia untuk merebut kemerdekaan ya, seperti itu. Lalu yang keempat adalah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Kemudian kita next lagi, apa sih faktor pendorong kebangkitan nasional? Ada dua faktor. Yang pertama internal, yang kedua eksternal, teman-teman. Di internal ini ada sebuah perasaan bahwa kita itu dulu pernah menderita yang berkepanjangan akibat penjajahan, dan itu dirasakan majemuk, dirasakan oleh hampir semua atau mayoritas bangsa Indonesia pada kala itu ya. Kemudian juga ada kenangan kejayaan masa lalu seperti pada masa kejayaan, dan munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin gerakan. Kalau faktor eksternal atau faktor dari luar ya teman-teman, yang pertama munculnya paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme. Dan paham-paham baru ini memang kalau kita lihat sejarahnya memang munculnya di awal di Eropa ya teman-teman ya, karena mereka Eropa kan juga terjadi sebuah gejolak, konflik, bahkan perang dunia kala itu, dan dimana setelah itu paham-paham baru seperti ini tuh muncul dan berkembang hingga kita juga sampai di Nusantara. Lalu munculnya gerakan kebangkitan nasional di Asia. Lalu yang ketiga adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada perang Jepang-Rusia. Ini juga menandakan sebuah titik balik bahwa Asia tuh ternyata juga bisa bangkit, juga bisa juga bisa menjadi sebuah poros yang berbeda selain dari Eropa. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, ada banyak ya, tapi ini saya rangkum menjadi 10 poin penting yang nanti bisa kita pelajari sama-sama. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Jadi kan, zaman dulu tuh ada pepatah yang bilang, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, inilah pepatah yang memang mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan kita ya teman-teman. Yang kedua adalah meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, dan meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu pembangunan yang merata. Nah, pembangunan merata ini juga sangat penting ya teman-teman. Kenapa? Karena wilayah kita, Indonesia itu terbagi menjadi luas ya. Ada banyak pulau ya, ada pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, kemudian ada Pulau Kalimantan, ada Sulawesi, kemudian ada juga Pulau Papua di sini. Jadi memang kita itu kalau secara teritorial itu sangat besar, sangat luas, dan tentunya untuk pembangunan di dalam sebuah negara akan mengalami tantangan-tantangan yang signifikan. Oleh karena itu, pembangunan yang merata yang berkeadilan sosial itu sangat penting dan merupakan sebuah pijakan untuk kemakmuran negara dan masyarakat Indonesia. Yang keempat adalah otonomi daerah. Nah, jadi pemberian otonomi daerah atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 ya teman-teman ya, bisa dicek. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana aspirasi-aspirasi lokal di daerah itu bisa didengar sehingga pembangunan itu menjadi lebih merata. Yang kelima adalah memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum. Yang keenam, perlindungan, jaminan, serta menjunjung tinggi HAM atau hak asasi manusia. Lalu memperkuat sistem pertahanan keamanan sehingga masyarakat merasa terlindungi. Yang kedelapan, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Lalu mengembangkan semangat kekeluargaan atau budaya saling bertegur sapa atau budaya yang non-individualistik ya teman-teman ya. Serta yang terakhir adalah menghindari penonjolan sara atau perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan bagi kita tuh ya udah gitu loh, jangan dibesar-besarin gitu. Perbedaan itu ada hal yang normal di dalam kita bahasa Indonesia. Jadi nggak usah dibesar-besarin. Yang ada jika kita besar-besarkan atau kita permasalahkan akan menimbulkan disintegrasi bangsa. Oke, gimana teman-teman? Kira-kira ada yang mau diskusi nggak? Atau ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada silakan kalian komen di kolom komentar. Oke teman-teman, sebelum kita mulai lagi pembahasannya, aku juga mau ngingetin bagi siapa yang mau donasi atau mendukung channel ini supaya berkembang, di bawah atau di kolom deskripsi itu ada link dari Saweria. Kalau teman-teman mau memberikan dukungan, saya selaku tim dari Devprak itu sangat mengapresiasi ya. Oke, kita lanjut. Kemudian adalah nasionalisme.
Nasionalisme. Definisinya adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan kepada negara, perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Nasionalisme sendiri adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Jadi ini adalah kata kuncinya teman-teman ya. Jadi kita bagaimana sebagai warga negara mencintai bangsa dan negara sendiri. Pembagian nasionalisme itu ada dua, arti sempit dan ada arti luas. Kalau arti sempit itu adalah kita tuh cinta banget sama negara kita dan kita tuh ngerasa kalau negara-negara yang lain itu di bawah kita atau tidak setara dengan kita, sehingga ini menimbulkan sebuah sikap atau sebuah pandangan yang bersifat chauvinisme atau pandangan yang menganggap bahwa kita tuh harus mencintai bangsa kita secara berlebihan. Tentunya ini tidak baik ya teman-teman ya. Lalu secara arti luas, sikap cinta bangsa dan negara sendiri itu adalah menganggap bahwa semua bangsa itu sama derajatnya. Jadi memang ini selaras dengan juga hukum HAM ya, bahwa kita manusia itu semua sama kedudukannya. Kemudian upaya membina nasionalisme di Indonesia, yang pertama adalah mengembangkan persamaan antara suku-suku di Indonesia, lalu kita mengembangkan sikap toleransi, dan memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Oke. Next. Oke, kita latihan dulu ya untuk soal full penalaran dan pembahasan. Teman-teman siap? Kalau siap, yuk kita lanjut. Soal pertama. Generasi Z tumbuh dalam era digital yang sangat maju, yang memberi mereka akses instan ke informasi dan koneksi global. Karena itu, mereka cenderung memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap budaya dan perspektif yang beragam. Konsep nasionalisme bagi mereka mungkin lebih meluas dari sekedar cinta akan negara mereka sendiri dan lebih mengarah pada pengakuan terhadap keberagaman budaya dan pengalaman global. Salah satu bentuk peran sentral yang dapat dilakukan oleh Gen Z untuk bangsa dan negara adalah A. Bersikap lebih inklusif terhadap perbedaan. B. Terlibat dalam dialog dan kerjasama lintas budaya untuk mempromosikan Indonesia dalam menggunakan akses digital yang ada. C. Adanya keterlibatan aktif dalam pembangunan negara dan meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap masa depannya. D. Terbangunnya rasa solidaritas dan keprihatinan bersama. Atau E. Mampu merepresentasikan diri sebagai warga Indonesia yang berciri dan berkarakter Bhinneka Tunggal Ika dalam seluruh aktivitas hidupnya. Waduh, soalnya ini ya, hot banget ya. Soalnya ini adalah soal-soal penalaran dan kita diminta untuk menganalisisnya, teman-teman. Kira-kira nih, jawaban yang paling tepat yang mana ya? Ayo teman-teman, boleh untuk di-pause dulu, dijawab dulu, terus ditulis di kolom komentar. Nah, jawabannya kira-kira apa, sama alasannya kenapa pilih itu ya. Oke, yuk kita bahas sama-sama. Di dalam soalnya, diceritakan bahwa Gen Z atau generasi Z ini tumbuh di era digital. Jadi kan mereka memang sangat familiar dengan hal-hal yang sifatnya digital ya. Dan ini memberikan akses ke informasi dan koneksi global. Oke, karena itu mereka cenderung memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap budaya dan perspektif yang beragam. Nah, karena mereka punya informasi sama terkoneksi secara global, mereka itu pasti akan terpapar dengan budaya luar yang lebih beragam. Seperti itu. Jadi, konsep nasionalisme bagi mereka mungkin meluas dari sekedar cinta akan negara sendiri, tapi lebih mengarah pada pengakuan terhadap keberagaman budaya dan pengalaman global. Nah, pertanyaannya di sini adalah yang sesuai konteks ya, tentunya ya. Bentuk peran sentral yang dapat dilakukan oleh Gen Z untuk bangsa dan negara adalah, nah teman-teman, ingat, kalau kita mau menganalisis jawaban, itu kita harus lihat konteks soalnya. Di soalnya itu, yang ditekankan adalah Gen Z, ini adalah, generasi hidupnya di era digital, atau lekat sekali dengan era digital, sehingga mereka punya akses
instan atau yang sangat cepat terhadap informasi dan koneksi global. Nah, ini teman-teman ya, lihat ya. Ini adalah kata kuncinya, dan kita tidak boleh hilang atau keluar dari kata kunci ini. Pertanyaannya adalah bentuk peran sentral yang dapat dilakukan oleh Gen Z untuk bangsa dan negara. Kita lihat jawabannya. A. Bersikap lebih inklusif terhadap perbedaan. Gimana teman-teman? Kalau sikap lebih inklusif ya bagus ya, ini sebuah hal yang positif tentu saja ya. Tapi tidak terlalu dijelasin ini kira-kira. Inklusifnya itu terhadap perbedaan apa? Nah, gitu loh. Apakah perbedaan yang sifatnya multikulturalism, ataukah perbedaan secara lokal dan sebagainya? Ini kan tidak terlalu dijelaskan ya teman-teman ya. Jadi intinya kalau di TWK ada jawaban yang tidak terlalu jelas, maka itu tinggalin dulu. Tandain aja tapi tinggalin dulu. Oke, next kita ke jawaban yang B. Terlibat dalam dialog dan kerjasama lintas budaya. Ada dialog dan kerjasama lintas budaya untuk mempromosikan Indonesia dalam menggunakan akses digital yang ada. Nah, ini udah agak-agak kena nih teman-teman ya, kalau kita lihat ya. Yang di sini kan kata kuncinya adalah Gen Z, era digital, informasi, dan koneksi. Nah, kemudian ditanyakan adalah perannya yang dapat dilakukan sama mereka apa. Nah, terlibat dalam dialog bisa. Kerjasama lintas budaya bisa untuk apa? Untuk promosi Indonesia dalam dengan menggunakan akses digital yang ada. Jadi ini saya rasa cocok ya teman-teman ya. Kita tandai dulu jawabannya, kita tandai dulu. Kemudian yang C kita lihat adanya keterlibatan aktif dalam pembangunan negara dan meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap masa depannya. Jawabannya juga positif sekali, tapi kita lagi konteksnya ini tidak disinggung sedikit pun tentang era digital dan koneksi global. Jadi ini saya rasa kurang tepat ya teman-teman ya. Oke. Yang D, terbangunnya rasa solidaritas dan keprihatinan bersama. Lagi-lagi, ini jawabannya juga baik, bagus, tapi juga masih ambigu, masih putus gitu loh, tidak terlalu jelas. Jadi ini juga ditandain aja dulu, begitu ya. Kemudian yang E, mampu merepresentasikan diri sebagai warga Indonesia yang berciri dan berkarakter Bhinneka Tunggal Ika dalam seluruh aktivitas hidupnya. Ini jawabannya sangat baik ya, sangat bagus gitu. Dan mencerminkan kita sebagai warga negara Indonesia yang berciri dan berkarakter Bhinneka Tunggal Ika. Tapi apakah di sini disebutkan bahwa merujuk jawabannya ke dalam kata kunci yaitu era digital, koneksi global, atau informasi? Saya kira belum ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang B. Oke, nah gimana teman-teman? Nah, kita lanjut ya. Oke. Next, soal nomor 2. Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April di Indonesia adalah momentum untuk menghargai jasa Raden Ajeng Kartini, seorang tokoh pejuang emansipasi wanita di Indonesia pada abad ke-19. Meskipun Kartini secara langsung tidak terkait dengan nasionalisme, tapi filosofi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Kartini memiliki relevansi yang kuat dengan pembentukan identitas nasionalisme Indonesia. Meskipun hidup dalam zaman kolonial, semangatnya untuk meningkatkan kondisi bangsa Indonesia dan mencapai kedaulatan budaya merupakan bentuk nasionalisme yang kuat. Di bawah ini adalah cerminan dari filosofi Kartini, kecuali A. Memperjuangkan akses pendidikan yang sama dan setara bagi perempuan dan laki-laki. B. Mendukung penuh keterwakilan perempuan dalam seluruh aspek pembangunan negara, seperti politik, ekonomi, sosial, dan HAM. C. Melestarikan dan bangga dengan budaya Indonesia. D. Memberikan hak dan kesempatan yang lebih bagi kaum mayoritas untuk mendapatkan pekerjaan. E. Berlaku adil dalam masyarakat dan tidak membatasi ruang gerak komunitas tertentu. Oke teman-teman, soalnya juga ini harus kita nalar ya, harus kita lihat apa sih sebenarnya cerminan dari filosofi Kartini ini. Tapi teman-teman, sebelum kita jawab, kita harus ingat ya, kadang-kadang soal di TWK itu ada
kata-kata kecualinya. Nah, ini loh. Kadang-kadang kita silap gitu kita bacanya ya. Kenapa? Soalnya kan waktu kita ngerjain TWK atau ngerjain SKD, itu kan kita dipacu dengan waktu ya. Bisa jadi karena kita terburu-buru nggak terbaca gitu. Jadi saya ingetin lagi, harus jeli baca soalnya. Jangan sampai kata-kata seperti ini kayak kecuali, melainkan, selain itu terlewatkan ya. Karena bisa jadi ini pertanyaannya sangat menjebak. Oke, kalau gitu teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana nih yang paling sesuai untuk soal nomor 2? Yuk sama-sama kita bahas ya. Oke, di bawah ini adalah cerminan dari filosofi Kartini. Kita tahu semuanya siapa itu Raden Ajeng Kartini. Dan hari ini ya, tanggal 21 April. Oh, hari ini ya, beberapa hari yang lalu maksudnya. Itu kita juga memperingati tentang Hari Kartini. Tentu saja kita mengingat jasa beliau dan kita juga meneruskan semangat perjuangan beliau dalam ya kesetaraan, dalam pendidikan dan lain sebagainya. Oke ya. Yuk sama-sama kita lihat yang bukan cerminan dari filosofi Kartini. A. Memperjuangkan akses pendidikan yang sama dan setara bagi perempuan dan laki-laki. Apakah ini bukan cerminan dari filosofi Kartini? Bukan ya teman-teman ya. Tentu saja ini adalah cerminannya. Jadi ini tentu jawaban yang benar gitu ya. Jadi yang A udah pasti dia tidak sesuai ya dengan soalnya. Yang B, mendukung penuh keterwakilan perempuan dalam seluruh aspek pembangunan negara seperti politik, ekonomi, sosial, dan HAM. Jadi cerminan dari filosofi Kartini itu semangatnya itu kita sekarang harus mendukung keterwakilan perempuan. Nah, ini merupakan hal yang positif ya. Tentu saja ini hal yang sangat positif dan hal yang memang sekarang sedang kita semua berusaha mewujudkannya gitu ya. Jadi ini jawabannya juga benar dan karena dia benar maka ini ada jawaban yang tidak diminta oleh soal. Jadi kita lihat juga. Yang C, melestarikan dan bangga dengan budaya Indonesia. Nah, apakah ini jawaban yang benar? Ini tentu saja adalah jawaban yang sesuai dengan filosofi Kartini. Karena sesuai dia juga bukan jawaban yang diminta ya teman-teman. D. Memberikan hak dan kesempatan yang lebih bagi kaum mayoritas untuk mendapatkan pekerjaan. Memberikan hak dan kesempatan yang lebih. Ini memberikan hak dan kesempatan merupakan hal yang sifatnya itu membuka peluang ya. Jadi kita membuka peluang bagi seseorang untuk bisa mendapatkan hak-haknya seperti itu ya. Tapi kita baca di sini yang lebih bagi kaum mayoritas. Nah, ini jadi pertanyaan di sini. Apakah cuma untuk kaum mayoritas saja yang harus lebih gitu kita berikan hak dan kesempatan ya? Atau seperti apa nih? Nah, ini jawabannya sedikit agak membingungkan ya teman-teman ya. Kemudian yang E, berlaku adil dalam bermasyarakat dan tidak membatasi ruang gerak komunitas tertentu. Berlaku adil dalam masyarakat tentu saja itu adalah hal yang benar dan tidak membatasi ruang gerak komunitas tertentu. Jadi kita tidak boleh membatasi ruang gerak komunitas. Apalagi jika komunitas itu memang komunitas yang tidak dilarang ya, atau komunitas yang memang legal gitu, atau memang ada di Indonesia gitu ya. Jadi ini juga jawabannya benar, jadi ini jadinya kurang tepat ya teman-teman ya. Maka jawaban yang paling sesuai dengan permintaan soal adalah yang D teman-teman ya. Kenapa yang D? Masa cuman untuk kaum mayoritas aja, jadi orang minoritasnya gimana dong? Apa nggak boleh kita berikan hak dan kesempatan yang lebih? Tentu enggak ya. Jadi cerminan filosofi Kartini ini salah satunya adalah memberikan hak dan kesempatan yang setara bagi semuanya untuk mendapatkan hak-hak, misalnya pekerjaan, kesempatan, dan lain sebagainya. Begitu. Oke, gimana teman-teman jawabannya? Ada yang benar? Oke, kalau benar atau yang salah, komen dong di kolom komentar. Saya pengen baca, nanti saya respon deh satu-satu ya. Oke. Next, soal nomor 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah merupakan upaya untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan lokal mereka sendiri. Pemberian otonomi daerah dapat memperkuat nasionalisme jika dilakukan secara bijaksana dan seimbang, dengan memperhatikan kepentingan nasional serta keberagaman dan kebutuhan masyarakat lokal.
Namun, otonomi daerah juga bisa menimbulkan tantangan disintegrasi bagi nasionalisme jika tidak dikelola dengan baik. Berikut adalah akar terjadinya disintegrasi, kecuali A. Otonomi daerah digunakan untuk menciptakan sentimen separatis. B. Otonomi daerah menguatkan identitas lokal yang bersifat eksklusif. C. Adanya ketidaksetaraan antara daerah-daerah dalam pengembangan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. D. Adanya ketidakpuasan yang dapat memicu ketegangan uh, antara pusat dan daerah. Atau E. Terbatasnya sumber daya alam yang ada di daerah tertentu. Oke, teman-teman. Silahkan soal nomor 3 ini dijawab dulu deh. Boleh di-pause, kemudian dijawab kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana. Oke, kita bahas sama-sama ya. Di sini pertanyaannya itu adalah tentang otonomi daerah. Kata kuncinya itu adalah otonomi daerah. Dan kalimat pertanyaannya, langsung aja kita bahas di sini, atau kita fokus di sini adalah akar terjadinya disintegrasi. Nah, kecuali apa nih? Nah, apa sih yang bukan penyebab disintegrasi? Kita lihat yang pertama. A. Otonomi daerah digunakan untuk menciptakan sentimen separatis. Wah, separatisme tahu kan teman-teman apa ya? Separatisme itu adalah em, apa ya? Pandangan atau keinginan untuk memisahkan diri. Nah, dari misalnya dari sebuah negara atau sebuah wilayah. Jadi tentu saja ini merupakan hal yang negatif ya, hal yang tidak diperbolehkan ya, atau tidak dibenarkan seperti itu. Jadi ini merupakan akar salah satu terjadinya disintegrasi. Jadi ini jawabannya benar ya. Kita coret dulu. Yang B, otonomi daerah menguatkan identitas lokal yang bersifat eksklusif. Nah, otonomi daerah tuh apakah tujuannya menguatkan identitas lokal? Tentu. Pasti tujuannya adalah penguatan identitas lokal supaya apa? Lebih bisa didengar oleh pusat atau lebih bisa menyampaikan aspirasinya. Tapi tidak untuk yang bersifat eksklusif ya teman-temannya, tidak boleh untuk bersifat eksklusif. Seperti itu. Malah kita sangat dianjurkan untuk bersifat inklusif teman-teman ya. Jadi ini juga bukan ya, tidak sesuai dengan permintaan. Karena permintaan soalnya itu adalah kecuali, berarti yang bukan. Yang C, adanya ketidaksetaraan antara daerah-daerah dalam hal pengembangan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Jadi, di sini ada kata kunci ketidaksetaraan ya, ketidaksetaraan. Nah, ketidaksetaraan ini apakah dia pemicu disintegrasi? Bisa jadi teman-teman. Jadi ini juga kita delete. Yang D, adanya ketidakpuasan yang dapat memicu ketegangan antara pusat dan daerah. Nah, ini juga permasalahan yang sering sekali muncul ya teman-teman ya. Adanya ketidakpuasan itu dalam hal banyak ya, dalam hal apapun lah misalnya gitu ya, dalam hal politik, kemudian dalam hal keuangan dan lain sebagainya, sehingga dapat memicu ketegangan. Jadi ini juga tidak. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E, terbatasnya sumber daya alam yang ada di daerah tertentu. Kenapa Kak yang E gitu kan? Kan terbatasnya sumber daya alam. Iya, terbatasnya sumber daya alam. Jadi maksudnya di sini adalah eh, kita kan Indonesia itu wilayahnya kan berbeda-beda, provinsinya itu berbeda-beda. Dan setiap provinsi itu pasti punya apa ya namanya fokus sumber daya alam masing-masing gitu. Dan satu tempat dengan tempat yang lain itu udah pasti ada bedanya gitu, nggak semua sama gitu ya. Jadi ini merupakan hal yang sifatnya memang sudah ada, sudah memang apa ya, sudah secara geografisnya seperti itu. Jadi saya rasa ini ada bukan merupakan akar terjadinya disintegrasi seperti itu ya. Karena memang sudah ada secara geografisnya di situ. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, teman-teman. Oke. Oke, siap untuk soal selanjutnya? Masih banyak nih soalnya ya, teman-teman ya. Oke, kita mulai. Nomor 4. Persebaran yang tidak merata dapat menciptakan kesenjangan sosial ekonomi antara daerah-daerah yang padat penduduk dan yang tidak padat penduduk. Hal ini bisa mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang dapat memperkuat sentimen perbedaan dan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Meredam polarisasi sosial ekonomi akibat persebaran penduduk yang tidak merata
memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meredam ketidaksetaraan. Kecuali A. Alokasi anggaran yang adil dan efisien, serta pembangunan fasilitas yang memadai di daerah-daerah yang terpinggirkan. B. Pelatihan keterampilan untuk meningkatkan lapangan kerja lokal, dan bantuan teknis untuk pengembangan usaha kecil dan menengah. C. Akses konsultasi medis dari jarak jauh untuk daerah yang sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan. D. Menyelenggarakan pertemuan masyarakat atau konsultasi publik untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi lokal diperhitungkan dengan baik. Atau E. Pengamanan militer bagi wilayah-wilayah tertinggal dan pinggiran. Oke, teman-teman. Yang mana kira-kira jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4? Ya, gimana teman-teman? Oke, tips untuk ngerjain soalnya. Langsung baca ke kalimat pertanyaannya, teman-teman ya, yang biasanya adanya di akhir dari soal atau di akhir paragraf soal seperti itu. Silahkan dibaca langsung untuk kita apa? Menghemat waktu, untuk menghemat waktu. Tapi tentu saja hal ini bisa kita lakukan kalau kita memang melihat soal konteksnya itu sifatnya adalah umum ya. Tapi jika ada tentang soal kasus-kasus tertentu atau memang misalnya ada sebuah cerita yang diangkat, tentunya kita harus membaca narasi tersebut baru bisa kita jawab pertanyaannya. Oke, langsung aja. Yang di sini yang ditanyakan adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meredam ketidaksetaraan. Jadi, adanya ketidaksetaraan akibat persebaran penduduk ya, akibat persebaran penduduk yang tidak rata, tidak merata, misalnya kayak hanya menumpuk di beberapa wilayah saja atau provinsi saja. Kemudian karena ketidaksetaraan itu menciptakan kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat seperti itu. Kira-kira nih cara yang dapat dilakukan untuk meredam atau mengurangi atau menghilangkan kesetaraan tersebut adalah tapi yang ditanya kecuali. Jadi ingat jangan lupa kecuali, berarti yang bukan ya, yang bukan untuk meredam kesetaraan. Kita lihat yang A, alokasi anggaran yang adil, efisien, serta pembangunan fasilitas yang memadai di daerah yang terpinggirkan. Wah, ini memang jawabannya bagus ya. Jadi kita conteng aja nih, karena ini adalah cara yang bisa kita lihat, mungkin bisa dilakukan untuk meredam ketidaksetaraan. Yang kedua, pelatihan keterampilan untuk meningkatkan lapangan kerja lokal dan bantuan teknis untuk pengembangan usaha kecil dan menengah. Nah, jadi diberikan pelatihan, misal negara memberikan pelatihan keterampilan gitu untuk meningkatkan lapangan kerja. Apakah ini sesuai dengan konteks? Sesuai ya, karena di sini dijelaskan kesenjangannya adalah sosial ekonomi. Jadi salah satunya adalah dengan kita berikan keterampilan untuk meningkatkan lapangan kerja dan pengembangan usaha kecil. Jadi ini jawabannya juga benar, ya. Lalu yang C, akses konsultasi medis dari jarak jauh untuk daerah yang sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan. Jadi seperti telemedicine lah ya. Atau misalnya kita bisa video call dengan dokter di kota yang mungkin pasiennya itu jauh di pulau-pulau tuh yang terluar. Jadi memang susah ya secara fasilitas atau infrastruktur. Jadi kita memberikan konsultasi medis jarak jauh. Apakah ini cara untuk meredam ketidaksetaraan? Menurut teman-teman gimana? Iya ya, benar ya. Ini salah satu cara yang bisa digunakan. Kita memanfaatkan teknologi yang ada untuk kita mempersempit jarak ya, seperti itu. Dan ini sangat berguna untuk aspek kesehatan atau aspek layanan dasar ya teman-teman ya. Yes, kemudian yang D, menyelenggarakan pertemuan masyarakat atau konsultasi publik untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi lokal diperhitungkan dengan baik. Ya. Atau E, pengamanan militer bagi wilayah-wilayah tertinggal dan pinggiran. Kalau kita lihat soalnya, sepertinya memang ya, kalau kita mau mengadakan pertemuan masyarakat supaya kita bisa berembuk atau musyawarah lah seperti itu memang menjadi hal yang penting untuk dilakukan ya. Supaya apa? Supaya kita bisa didengar, suara-suara dari bawah atau dari masyarakat yang ada di daerah itu bisa didengar. Dan ini tentunya merupakan hal yang baik dan positif yang bisa dilakukan.
Kemudian jika yang E, pengamanan militer. Nah, kita fokus di kata pengamanan. Pengamanan merupakan hal yang baik ya. Maksudnya pengamanan militer tuh hal yang sifatnya itu memang diperlukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Jika ada ancaman misalnya, ancaman untuk kedaulatan negara, ancaman dari separatisme dan lain sebagainya. Tapi apakah dengan pengamanan militer saja itu akan meredam ketidaksetaraan? Kira-kira apakah itu bisa terjadi? Seperti itu, teman-teman. Jawabannya mungkin masih kurang tepat ya. Nah, ini tentunya harus ada apa namanya, pendekatan-pendekatan lain yang lebih komprehensif dan berkelanjutan daripada hanya sekedar pengamanan militer, teman-teman. Jadi ini jawabannya memang kita rasa kurang tepat. Nah, jawaban yang paling sesuai tentunya adalah yang E. Oke, next. Soal selanjutnya, nomor 5. Yuk, masih semangat kan? Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Saya ingetin lagi untuk jangan lupa subscribe channel ini supaya bisa berkembang dan bisa apa ya, bisa lebih berkontribusi untuk memajukan kita semua dan supaya bisa membantu teman-teman juga untuk bisa lolos tes CPNS 2024. Oke, yuk sama-sama kita bahas soal yang kelima. Pasca pemilu, masyarakat seringkali dapat terpecah menjadi berbagai kelompok atau kubu yang mewakili beragam pandangan politik, ideologi, atau kepentingan. Penyebaran disinformasi dan propaganda selama kampanye pemilu dapat memperkuat pandangan ekstrim dan menciptakan ketidakpercayaan antara kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan konflik sosial dan memperdalam perpecahan di masyarakat. Nah, sebagai generasi muda, upaya yang dapat dilakukan untuk menguatkan kembali kesatuan dan persatuan pasca pemilu adalah oke. A. Mengajak teman-teman sebaya untuk belajar tentang berbagai perspektif politik dan memahami pentingnya menghargai perbedaan pendapat. B. Melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan masyarakat yang memperkuat solidaritas dan persatuan. C. Memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, serta keterampilan kritis untuk menganalisis dan memahami konten media. D. Mengkampanyekan untuk isu-isu yang mempersatukan masyarakat dan mendukung kandidat yang mempromosikan persatuan dan toleransi. Atau E. Meminta nasihat dan pengalaman dari orang tua yang lebih berpengalaman. Oke, soalnya ini memang soal tipe-tipe harus berpikir ya teman-teman ya. Harus analitis thinkingnya tuh harus jalan. Nah, kira-kira nih, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 apa nih teman-teman? Yuk, silakan di-post, atau mau dibaca dulu, atau mau langsung dijawab, dan mau di-share pandangannya di kolom komentar, silakan ya teman-teman ya. Oke, sama-sama, yuk kita bahas. Nah, langsung aja nih teman-teman, kita ke kalimat pertanyaannya ya. Sebagai generasi muda ya, upaya yang dapat dilakukan untuk menguatkan kembali kesatuan dan persatuan pasca pemilu adalah, nah apa nih? Sebagai anak muda ya kita ya, yang bisa kita lakukan untuk biar semuanya kembali bersatu apa nih? Nah, gitu. Kita sebelum kita juga baca ke kolom apa namanya jawabannya, kita juga harus cari satu kata kunci yang ada di dalam soal. Di sini teman-teman, kalau kita baca, kata kuncinya adalah di kalimat kedua, penyebaran disinformasi dan propaganda. Nah, ini dia. Oke ya, penyebaran disinformasi dan propaganda. Dua hal ini adalah kata kunci di dalam teks atau narasi soal kelima ini. Tentunya jika kita sudah temukan kata kuncinya, itu akan sangat mempermudah kita dalam menjawab jawabannya. Yuk, sama-sama. Yang mana jawabannya? Mengajak teman sebaya untuk belajar tentang berbagai perspektif politik ya. Jadi kita uh, persuasif nih untuk teman-teman kita untuk belajar tentang berbagai perspektif politik dan memahami pentingnya menghargai perbedaan pendapat. Bagus sih, benar, tapi belum sesuai dengan konteks ya teman-teman. Oke, B. Melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan masyarakat yang memperkuat solidaritas dan persatuan. Nah, ini juga kita bagus ya. Jadi kita juga terjun ke masyarakat,
Di sana kita melakukan sesuatu untuk memperkuat solidaritas. Tapi apakah ini sesuai dengan konteks atau kata kunci di soal? No, tidak ya teman-teman. Oke, yang C. Memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, serta keterampilan kritis untuk menganalisis dan memahami konten media. Nah, ini kayaknya dekat nih. Soalnya apa? Ada kata-kata, kita harus memeriksa kebenaran informasi. Nah, ada kebenaran informasi, jadi kita harus melakukan verifikasi, cek-recek lah seperti itu ya, terhadap sebuah konten. Nah, lalu ada keterampilan kritis untuk menganalisis dan memahami konten media. Apakah ini sesuai dengan narasi soal? Ya, gimana teman-teman? Sesuai ya? Iya, sesuai ya. Jadi, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C, teman-teman. Langsung aja deh yang C. Oke, soal terakhir. Nah, ini adalah latihan soal, teman-teman. Kira-kira nih jawabannya untuk soal nomor 6 apa ya? Silahkan kalian komen di dalam kolom komentar dan kasih tahu juga kira-kira alasan yang paling tepatnya menurut kalian itu apa ya. Yuk sama-sama kita belajar dan semuanya saya doakan semoga lulus tes CPNS 2024. Tetap semangat ya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan subscribe dan share dan bagikan ke teman-teman yang lain yang sedang sama-sama berjuang. Terima kasih, sampai jumpa di episode lain.